Om Swastiastu. Halo sahabat melajah semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, di video kali ini saya membahas materi ekonomi kelas 12 tentang neraca saldo. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang buku besar perusahaan jasa. Nah, setelah buku besar perusahaan jasa ini selesai dikerjakan, maka tahap berikutnya kita akan menyusun neraca saldo berdasarkan buku besar tersebut. Baik, sebelum lanjut, teman-teman silakan di like dulu videonya, di share, kemudian komentar yang sifatnya membangun saya tunggu di kolom komentar. Yang belum berlangganan silakan di subscribe. Kita langsung masuk ke materi. Nah, apa sih itu neraca saldo? Neraca saldo itu dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan nama trial balance. Adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Jadi neraca saldo dari segi namanya ya neraca yang berisi kumpulan saldo-saldo akhir masing-masing buku besar pada satu periode tertentu pada sebuah perusahaan. Jadi kalau sebelumnya kita menyusun buku besar, maka di tahap penyusunan neraca saldo itu kita akan mengambil saldo-saldo akhirnya saja di masing-masing buku besar. Jadi syarat utamanya untuk bisa menyusun neraca saldo tentunya buku besar harus selesai dikerjakan. Kemudian saldo-saldo akhirnya kita kumpulkan menjadi satu dalam bentuk neraca dan disusun berdasarkan kode akun dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi itu gambaran singkat tentang neraca saldo. Nah, apa sih manfaat dari fungsi utama dari neraca saldo? Ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi persiapan untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan. Jadi dari neraca saldo ini sudah ada gambaran kasar bagaimana nanti arahnya laporan akhir ya. Jadi adalah persiapan untuk penyusunan laporan akhir sebuah laporan keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua, mengandung fungsi pencatatan, tempat melakukan beberapa macam pencatatan. Lama ini pencatatan dilakukanlah pencatatan adalah pada setiap akun rekening. Fungsi ini juga merupakan bagian utama dari fungsi akuntansi, yaitu mencatat. Jadi kita mencatat saldo-saldo di masing-masing buku besar itu kita kumpulkan dalam bentuk neraca. Kemudian yang ketiga, fungsi koreksi. Jadi neraca saldo ini tempat untuk melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi yang telah dilakukan. Jadi sebelum-sebelumnya kita kan sudah melakukan siklus ya, mulai dari analisis bukti transaksi, kemudian melakukan pencatatan ke jurnal umum, dan selanjutnya kita melakukan posting ke buku besar. Nah, di neraca saldo ini bisa dijadikan sebagai alat untuk koreksi. Ya, dalam neraca saldo akan diketahui apakah ada kekurangan kesalahan pencatatan dengan cara melihat kesamaan hasil pada kolom debit dan kredit. Jadi nanti setelah kita susun saldo-saldo akhir pada masing-masing buku besar, saldo akhirnya kita masukkan semua ke dalam satu neraca, kita akan jumlahkan di debit dan kredit. Kalau jumlahnya sama, itu bisa kita katakan proses sebelumnya itu sudah berjalan dengan benar. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat, fungsi monitoring. Maksudnya fungsi neraca saldo adalah untuk melakukan pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan. Jadi di neraca saldo ini kita kan bisa lihat saldo akhirnya ya, saldo akhirnya. Nah, di sana kita bisa bagaimana posisi saldo normal dari masing-masing akun di buku besar itu, apakah sudah sesuai atau tidak. Kita bisa memantau di sana. Kemudian mungkin ada nominal yang terlalu besar, angka yang terlalu besar, itu ada penyebabnya, baru kita akan mengeceknya kembali di buku besar dan termasuk ke jurnal umum. Nah, bagaimana bentuk dari neraca saldo itu sendiri? Jadi bentuknya sederhana seperti ini. Yang pertama tentunya ada identitas tabel, nama perusahaan, neraca saldo, periode,
Kemudian kolomnya terdiri dari kode akun. Nanti di sini tempat menuliskan kode yang nanti diurut dari kode yang paling kecil. Kemudian nama akun di sini, nama akun yang muncul di buku besar berapapun ada nanti akan masuk ke sini. Ada kolom debit dan ada kolom kredit. Nah, sekarang kita akan belajar menyusun neraca saldo. Data yang saya pakai adalah data buku besar yang sudah saya bahas pada video sebelumnya. Jadi teman-teman yang mengikuti video ini dari awal, teman-teman pasti sudah tahu alur-alur sebelumnya yang harus kita lalui sebelum menyusun neraca saldo. Nah, ini data buku besar yang sudah kita susun kemarin. Jadi ini lengkapnya. Kita kemarin hanya belajar memposting di jurnal halaman 1. Nah, ini sudah lengkap semua berdasarkan transaksi di video jurnal umum sebelumnya. Saya lanjutkan ke buku besar dan hasilnya seperti ini. Ini adalah buku besar kas dengan saldo akhirnya 9.500.000. Ini paling bawah. Teman-teman yang mengikuti video ini dan mencoba mungkin bisa mencocokkan, mengecek pekerjaan saya. Mungkin ada yang salah, nanti silakan sampaikan di kolom komentar. Kemudian ada buku besar piutang, sudah ada kodenya juga, saya udah lengkapi semua. Dengan piutangnya itu tidak ada saldonya 0, tetapi masih muncul karena sebelumnya ada di sini di transaksi ya. Dengan saldo 0 seperti ini, sebelumnya debit, di kredit ada pelunasan penerimaan jadi 0. Kemudian di perlengkapan bersaldo akhir 700, di peralatan bersaldo akhir 300. Kemudian ada buku besar gedung. Ini kodenya juga sudah saya isi, bersaldo akhir 50 juta. Utang usaha bersaldo akhir 2.600.000. Utang Bank BRI bersaldo akhir 5 juta di kredit. Kemudian modal bersaldo akhir di kredit 55 juta. Pride bersaldo debit, saldo akhirnya 200. Pendapatan jasa bersaldo kredit 1 juta dan beban listrik bersaldo debit 200. Nah, dari data buku besar ini kita akan coba menyusun sebuah neraca saldo. Bagaimana caranya? Oke, kita mulai saja. Saya kecilkan di sini ya. Karena aturan menyusunnya adalah dari akun yang berkode paling kecil, berarti saya ambil kas, karena kas ini kodenya paling kecil yaitu kode 111. Kita harus siapin dulu kolomnya ya. Ini kolomnya. Kemudian kolom ini kita lengkapi dengan identitas, diambilkan dari sini, dari nama buku besarnya. Nama perusahaannya sama, Service Audio. Nah, di sini kita ganti dengan neraca saldo karena memang ini tabel dari neraca saldo. Dan periodenya yang berakhir 31 Januari 2020, itu periodenya, jadi sebulan ya. Kemudian tabel kita sudah siapin, baru kita akan masukkan data di buku besar ini. Data yang pertama kita masukkan jelas kode. Nah, kode kita ambil dari kode ini, kita tuliskan di kolom kode pada neraca saldo 111. Jelaskan sumbernya dari kode yang ada di buku besar pojok kanan atas. Kita pindahin begini saja. Kemudian nama akun kita ambil dari nama akun buku besar itu sendiri, kas. Kita tuliskan kas di sini. Gampang ya. Kemudian debit kita ambil saldo paling akhir. Jadi saldo paling bawah. Di kolom saldo paling bawah ada di kolom debit sebesar 9.500.000. Kita tuliskan juga di debit 9.500.000, kreditnya kosong. Gampang, hanya memindahkan saja. Jadi belajar akuntansi itu mudah dan menyenangkan. Pemindahan data dari buku besar ke neraca saldo untuk kas sudah selesai. Kita lanjut sekarang ke data yang kedua. Oke, data yang kedua kita akan ngambil saldo di piutang. Karena urutan kode terkecil yang nomor 2 adalah piutang dengan kode 112 yang ini ya. Nah, ini kan tadi sebelumnya udah kita
kita masukkan ya. Jadi saya tampilkan aja langsung. Kemudian kita lanjut kode, kita masukkan di bawahnya sesuai dengan urutan dari kecil ke besar 112. Nama akun kita ambil piutang di sini, kita tuliskan di sini. Kemudian jumlahnya, karena kosong keduanya, kita isi kosong keduanya. Nah, apakah ini boleh dicantumkan atau tidak? Karena ini sifatnya adalah akun real, akun permanen, mungkin pada periode ini, bulan ini, piutang yang awalnya muncul di tanggal 8 dan sudah diterima tanggal 11 itu menjadi saldo 0. Tapi tetap kita harus cantumkan, nanti di bulan berikutnya siapa tahu saja piutang ini memang belum diterima atau piutang ini jangkanya agak panjang, tidak 1 bulan. Jadi kita tetap cantumkan dengan nominal yang kosong seperti itu. Jadi ini juga membuktikan bahwa perusahaan itu memiliki perkiraan atau akun piutang. Dah, berikutnya kita lanjut ke buku besar perlengkapan. Sudah, ini adalah tadi hasil pemindahan data 2 akun sudah selesai. Kita lanjutkan ke perlengkapan, kodenya kita pindahkan. Ya, udah pindah sini 113. Nama akunnya kita pindahkan, perlengkapan. Kemudian jumlahnya di debit 700. Yang kredit kosong. Seperti itu saja. Jadi gampang. Rasanya teman-teman pasti bisa. Yang penting buku besarnya itu sudah selesai dikerjakan dan sudah lengkap, semua tercover, tidak ada yang tercecer. Baik, kita lanjutkan. Peralatan kita akan masukkan ke neraca saldo. Kodenya kita masukkan dulu 121. Peralatannya, nama akunnya kita masukkan peralatan. Kemudian kita ambil saldo akhirnya 3 juta, kita masukkan sama-sama di debit, kreditnya kosong. Oke, kita lanjut. Gedung kita akan masukkan ke neraca saldo mulai dari kode akun. Oke, kode akun sudah dimasukkan 123. Kemudian nama akunnya gedung dimasukkan. Kemudian saldo debit 50 juta. Baik, saya lanjutkan lagi. Untuk memindahkan data utang usaha. Utang usaha, kode kita masukkan dulu 211. Nama akunnya utang usaha. Jumlahnya di kredit. Ya, saldo akhirnya di kredit 2.600.000. Kita catat di kredit juga. Debitnya kosong. Oke, seperti itu, kita hanya mengikuti. Kita hanya memindahkan data saldo akhir di masing-masing buku besar ke neraca saldo. Baik, kita akan selesaikan ini semua. Memindahkan saldo akhir buku besar utang BRI ya, utang Bank BRI. Oke, kode kita masukkan 212. Nama akunnya kita masukkan utang BRI. Saldo kredit kita masukkan di kredit 5 juta. Kemudian untuk memasukkan buku besar pride-nya Pak Iwan. Oke, kita masukkan kodenya dulu 312. Kemudian nama akunnya Pak Iwan. Kemudian di debit 200. Yang kosong kita coret datar. Baik, berikutnya kita akan memasukkan ini pengulangan ya, 2 kali muncul. Nah, berikutnya kita akan memasukkan pendapatan jasa. Ya, pendapatan jasa dengan kode 411. Oke, kodenya kita udah masukkan. Nama akunnya pendapatan jasa kita masukkan. Kemudian saldo di kredit kita masukkan ke kredit. Ya, berikutnya kita akan memasukkan buku besar yang terakhir, beban listrik. Kodenya kita masukkan 511. Nama akunnya kita masukkan beban listrik. Saldonya ada di debit 200, kita masukkan 200. Proses pembuatan neraca saldo, pengambilan data dari buku besar sudah selesai. Sekarang kita lihat bagaimana hasilnya neraca saldo. Kita akan jumlahkan antara debit dan kredit apakah sama. Kalau sama berarti proses dari sebelumnya itu sudah benar. Baik, ini tampilannya. Nama perusahaan, neraca saldo, periode. Kita masukkan semua dan sudah saya jumlahkan. Jumlahnya sama-sama 63 juta
600.000. Di debit 63.600.000, di kredit 63.600.000. Teman-teman silakan cek pekerjaannya, cocokkan. Kalau pekerjaan saya ada yang salah, silakan tampilkan di kolom komentar. Jadi penyusunan neraca saldo itu sangat mudah. Asalkan data di buku besar kita itu sudah selesai kita kerjakan dan proses postingnya itu sudah benar, kemudian proses penyusunan saldo-saldonya juga sudah benar, maka dalam pembuatan neraca saldo ini tidak masalah kita, karena ngambil data, memindahkan saja. Yang debit ya kita catat di debit, yang kredit kita catat di kredit. Nah, apabila ada ketidakseimbangan di sini di jumlahnya ini, maka teman-teman wajib mengecek kembali ke buku besar. Yang biasanya kita curigai adalah buku besar yang mencatat perkiraan begitu banyak, seperti misalnya kas. Mungkin saja kita keliru mencatat saldonya, atau bisa saja tidak menutup kemungkinan ada akun-akun kecil yang mungkin tercecer salah jumlah. Mungkin ada 2 transaksi karena kita keasikan posting, jadi salah jumlah, bisa saja. Jadi di sini di akuntansi ini teliti itu betul-betul diutamakan. Harus teliti kita bekerja, harus berhati-hati, dan apabila tidak seimbang harus bersabar. Disinilah kesabaran kita diuji menghadapi angka. Baik, belajar akuntansi itu mudah dan menyenangkan, tidak ada yang sulit, gampang sekali. Nah, untuk selanjutnya sebagai bahan penguatan teman-teman, ya sebagai bahan penguatan teman-teman nanti di rumah, saya berikan latihan soal. Soalnya saya berikan dalam bentuk transaksi. Mungkin transaksi ini sudah pernah saya kasih pada video pembelajaran penyusunan jurnal umum. Belajar membuat jurnal umum, di sana sudah saya share juga soalnya. Ini dia. Ya, ini soalnya. Jadi sama. Jadi teman-teman mulai dari menjurnal. Setelah di jurnal kita posting ke buku besar. Nah, setelah posting ke buku besar, cobalah susun neraca saldo. Nah, apabila seimbang, berarti tahap-tahap sebelumnya yang teman-teman kerjakan itu sudah benar. Baik, jika ada permasalahan dan kendala untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman silakan bisa tanyakan langsung di kolom komentar atau bisa japri saya. Sekian dulu video pembelajaran tentang penyusunan neraca saldo perusahaan jasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komennya. Yang belum berlangganan channel saya, silakan di subscribe. Pesan saya, tetap ikuti protokol kesehatan yang ketat. Akhir kata saya ucapkan semangat pagi.